Tiba-tiba saja pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi ramai diperbincangkan dengan berbagai macam opini yang kemudian berkembang di ruang publik. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Ade Armando dalam video berikut ini. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam itu terjadi secara mengejutkan. Tidak ada publikasi sebelumnya. Apa yang dibicarakan keduanya sendiri tidak pernah diungkapkan secara resmi. Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan kunjungan Prabowo ke Megawati murni bentuk silaturahmi di momen Idul Fitri, bukan agenda politik formal. Menurut Dasko, dalam pertemuan itu Prabowo dan Megawati bertukar pikiran tentang masa depan bangsa. Termasuk soal tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Ya wajarlah bila banyak pihak menganggap ada yang ditutup-tutupi dalam penjelasan Dasko ini. Kedatangan Prabowo ke rumah Mega ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Kubu Prabowo kan sudah sejak lama mengutarakan keinginan untuk bertemu dan bahkan mengundang Megawati bertemu. Tapi justru Mega yang menunjukkan keengganan. Faktor penyebabnya cuma satu, Jokowi. Megawati masih sedemikian marah pada Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianat PDIP. Megawati tidak terima bahwa Jokowi mendukung Prabowo untuk mengalahkan secara telak jagoan PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Megawati marah karena putra Jokowi Gibran maju sebagai wakil Presiden Prabowo. Dan tentu saja dia marah karena Gibran berperan besar dalam kemenangan Prabowo atas Ganjar. Megawati mungkin juga kecewa bahwa Prabowo tidak melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi bisa jadi Megawati juga percaya bahwa sikap Prabowo itu sebenarnya datang dari pengaruh Jokowi. Jadi buat Megawati, ganjalan utama untuk bertemu dengan Prabowo adalah masih adanya Jokowi di dekat Prabowo. Kini ternyata Prabowo yang mengunjungi Megawati. Bayangkan, seorang presiden berkenan mendatangi kediaman pemimpin partai yang dikalahkannya. Menurut saya ini adalah sebuah kerendahan yang luar biasa dari sang presiden. Dia sengaja merendahkan dirinya untuk menghadap, menjenguk, bertemu dengan lawan politik. Memang pertemuan dilakukan dalam senyap, tapi diumumkan kepada publik. Ini tentu saja adalah sebuah langkah politik luar biasa. Sayangnya seperti biasa peristiwa ini pun tak luput dari penggorengan. Salah satu narasi yang sekarang berkembang adalah pertemuan itu dilakukan karena Prabowo ingin menyingkirkan Jokowi. Ini misalnya terlihat dalam wawancara jurnalis senior Hersu Beno Arif di kanal YouTube-nya dengan Slamet Ginting, mantan jurnalis yang kini menjadi pengajar dan pengamat politik. Menurut mereka saat ini sudah terlihat adanya tanda-tanda upaya penggulingan Prabowo. Yang disebut adalah rangkaian demonstrasi mahasiswa yang seperti berlangsung tanpa henti. Salah satu isu yang paling banyak diserang adalah RUU TNI. Prabowo seperti diketahui berada di belakang dan mendukung sepenuhnya undang-undang ini. Jadi gerakan mahasiswa yang terus-menerus nampaknya sebenarnya diarahkan kepada tampuk pimpinan tertinggi. Bila Prabowo jatuh, Gibran naik ke tampuk kekuasaan. Dalam pandangan Slamet dan Hersu Beno, penggulingan ini bukan sesuatu yang mustahil. Saat ini Prabowo sudah memimpin Indonesia selama 6 bulan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya perihal opini yang berkembang yang sedang diuraikan oleh Mas Ade Armando ini, memang pertemuan itu pada akhirnya beberapa waktu yang lalu itu memunculkan beragam reaksi ya, memunculkan beragam komentar di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja bagi yang berseberangan dengan Pak Jokowi akan melihat bahwa pertemuan itu menandakan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto sudah tidak seakur ataupun tidak seakrab dulu. Ya, biasalah seperti itu yang namanya juga dalam politik ya. Hal seperti ini pasti akan menjadi sebuah hal yang bakalan digoreng ya, serenyah mungkin supaya menjadi ramai. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, bahwa pada beberapa waktu belakangan ini ketika kemudian kita lihat ya, mungkin teman-teman ada mengingat ya ketika Mbak Puan itu bertemu dengan Pak Jokowi, lalu kemudian dalam sebuah wawancara yang singkat kan waktu itu Pak Jokowi ditanyakan perihal hubungan dengan Bu Mega.
Lalu kemudian Pak Jokowi menjawab bahwa ya hubungan dengan Bu Mega ke depan akan baik-baik saja. Lalu juga Mbak Puan menunjukkan sikap yang seperti mengademkan ya perihal opini-opini panas, opini-opini hangat yang berkembang di ruang publik perihal hubungan Megawati dan juga Pak Jokowi yang memang sudah jelas ya renggang, tidak seakur, tidak seakrab dulu ya ketika Pak Jokowi mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian masuk ke RI 1 ya, baik itu di periode pertama dan juga periode kedua awal-awal ya, karena menjelang akhir jabatan kan sudah semakin jelas ya sikap politik Pak Jokowi dengan sikap politik Bu Mega ini kan kerap kali kita lihat suasananya tidak seakrab sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, justru yang menjadi menarik adalah usai pertemuan dengan Mbak Puan ya, yang juga merupakan elit dari PDI Perjuangan, putri dari Bu Mega sendiri yang merupakan ketum dari PDI Perjuangan, itu kan di dalam pertemuan itu Mbak Puan ini nampak ya justru memberi respek dan juga nampak menunjukkan keakraban dengan Pak Jokowi, seolah tak ada konflik internal di antara mereka. Nah, lalu kemudian tidak lama setelahnya, seperti yang sudah kita lihat tadi ini ya, muncul perihal pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Nah, memang salah satu narasi yang sedang berkembang perihal pertemuan itu adalah katanya ya, ini versi mereka yang kontra dengan Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo ini sedang berupaya untuk keluar dari lingkarannya Pak Jokowi. Karena menurut mereka yang kontra dengan Jokowi bahwa ya ini Pak Prabowo sekarang ini sedang katanya diincar lah supaya bisa digulingkan, dan kalau Pak Prabowo berhasil digulingkan lalu kemudian Pak Gibrannya bisa naik. Sebenarnya teman-teman sekalian ya, ini argumentasi yang konyol ya dan tidak berdasar kalau saya pikir. Kenapa begitu? Pertama, saya meyakini Pak Prabowo ini bukan orang baru dalam hal politik ya. Beliau itu sudah lama memahami perihal dinamika politik. Beliau ini adalah pendiri dari Partai Gerindra. Beliau juga ketua umumnya ya. Beliau juga sudah lama ada dalam lingkungan kekuasaan. Bahkan sebelum menjadi presiden pun juga beliau ini sudah ada bersama-sama dengan Pak Jokowi. Lalu mereka sudah membangun komunikasi sekian lama, dan bahkan kalau pada akhirnya mengikuti opini yang berkembang perihal mereka yang kontra dengan Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo sekarang ini sedang berupaya untuk melepaskan diri dari Pak Jokowi, sebenarnya ini menjadi semakin tidak masuk akal. Karena tidak mungkin ya, kalaupun misalnya Pak Prabowo mau melepaskan diri dari Pak Jokowi, sepertinya tidak harus kemudian bertemu ataupun minta bantuan dari PDI Perjuangan. Karena sekarang koalisinya Pak Prabowo Subianto ini di dalam pemerintahan sekarang itu koalisi yang luar biasa, banyak sekali partai di dalam itu ya. Partai-partai besar, ada Golkar ya, selain daripada Gerindra yang juga merupakan partai besar urut ketiga ya di DPR RI. Lalu kemudian juga ada Golkar di dalamnya. Lalu partai-partai lain ada ya beberapa partai-partai besar yang kemudian ikut tergabung. Lalu kemudian Pak Prabowo mau melepaskan diri dari pengaruhnya Pak Jokowi. Sepertinya ini agak kurang masuk akal ya, atau bahkan bisa dikatakan kurang masuk akal, karena tanpa harus bergabung ataupun berkoalisi dengan PDIP pun dalam pemerintahan yang sekarang, Pak Prabowo tuh bisa saja, misalnya kalau niat mau melepaskan diri dari Pak Jokowi, bisa saja seperti itu, karena beliau ketua umum Partai Gerindra juga sebagai seorang presiden, tentu saja pengaruhnya itu besar sekali. Jadi tidak perlu capek-capek kemudian beliau harus minta bergabung ataupun kemudian berupaya untuk membangun komunikasi koalisi politik dengan PDI Perjuangan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, lebih masuk akal bahwa pertemuan itu sebenarnya bukti dari kerendahan hati dari Pak Prabowo Subianto, dan juga sangat layak untuk diduga bahwa ini upaya lanjut dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto perihal beliau pernah menyampaikan dalam sebuah pidato menginginkan agar para elit itu akur, akrab ya, tidak merasa hebat, merasa menang sendiri, tetapi mari bersama-sama bersatu untuk kemajuan bangsa ini. Nah, justru saya menduga bahwa pertemuan itu dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka merealisasikan apa yang sebelumnya pernah diutarakan oleh beliau. Dan kemudian teman-teman sekalian, kalau Pak Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi, saya yakin ya Pak Prabowo itu beliau punya hati nurani ya.
Karena begini, keputusan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo Subianto, ya, bahkan apalagi dengan masuknya Pak Gibran, itu kan berdampak sekali terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran, ya, Prabowo Gibran pada Pilpres yang lalu, ya, karena Pak Jokowi ini kan juga punya basis pendukung, ya. Jadi tidak mungkinlah kemudian ketika Pak Jokowi sudah mengambil resiko untuk memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto, ya, dalam Pilpres yang lalu sebagai warga negara Indonesia, ya, Pak Jokowi menggunakan haknya, lalu kemudian mendukung Pak Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres beserta dengan wakilnya adalah Gibran yang kebetulan adalah putra dari Pak Jokowi sendiri. Lalu tidaklah mungkin kemudian dengan banyaknya serangan sekarang ini kepada Pak Jokowi karena keputusan politik itu, ya, dan kebetulan kan serangan-serangan sekarang itu kan datang dari mereka-mereka yang sebelumnya sekubu ataupun, ya, sefrekuensi lah dengan Pak Jokowi, tapi karena pilihan politik Pak Jokowi yang berbalik arah dan mendukung Pak Prabowo, akhirnya mereka pun menjadi penyerang Pak Jokowi. Bahkan orang-orang yang selama ini kerap kali memuji Pak Jokowi di media sosial tiba-tiba menjadi orang yang mengkritisi Pak Jokowi. Kenapa? Karena pilihan politik Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran maju sebagai capres-cawapres dan pada akhirnya menang. Nah, dalam situasi yang seperti itu Pak Jokowi kemudian mendapatkan banyak kritik, mendapatkan banyak serangan. Tidaklah mungkin Pak Prabowo melupakan jasa yang seperti itu lalu meninggalkan, membiarkan Pak Jokowi dalam situasi yang sedang diincar, ya, sedang digoreng, ya, berbagai macam isu oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi yang sebelumnya adalah orang-orang terdekatnya atau mungkin juga sebagian di antara mereka adalah sudah sekian lama memang punya dendam politik dengan Pak Jokowi. Jadi lebih tepatnya kalau saya secara pribadi melihat bahwa pertemuan itu semata-mata adalah ekspresi dari kerendahan hati Pak Prabowo untuk elit-elit di bangsa ini akur akrab dan menghentikan segala hal yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.